Pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pengolahan lindi. Baik, saya share dulu materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan kelihatan jelas. Di sini judul topik kita pada pertemuan kali ini adalah metode pengolahan lindi bagian kedua ya, karena pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan pengolahan lindi ya, berdasarkan gambar desain salah satu TPA di Kalimantan Barat. Nah, sebenarnya materinya ini harusnya materi ini dulu, baru contoh perencanaan, tapi nggak apa-apa, karena saya pikir kalian cukup dewasa ya, bisa secara otomatis untuk memahami lah seperti itu ya, walaupun penyampaiannya tidak berurutan gitu. Ini adalah baku mutu yang berlaku di Indonesia ya. Maksudnya di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk baku mutu yang berlaku di Indonesia itu untuk stream standar ya, itu ada yang disebut dengan golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Ini ketentuan terkait dengan parameter lingkungannya itu berbeda-beda ya, besarannya. Kemudian baku mutu yang berlaku di Indonesia terkait dengan kawasan industri juga berbeda, dan juga baku mutu yang berlaku dengan terkait dengan air limbah domestik itu juga berbeda. Nah, penekanan yang perlu saya sampaikan di sini adalah belum adanya kita di sini pemerintah menerbitkan baku mutu untuk lindi. Mungkin nanti kalian cek lagi di Google ya. Saya belum sempat ngecek ya, karena sepengetahuan saya belum ada baku mutu effluent untuk lindi. Karena belum ada di sini, maka patokan yang digunakan ini adalah terkait dengan, karena ini adalah air limbah domestik, kita mengacu kepada baku mutu air limbah domestik. Nanti saya cek lagi, kalau misalnya ternyata ada update yang terbaru, saya koreksi sini ya. Mengapa mengacu kepada air limbah domestik? Karena sampah ini adalah, walaupun dalam bentuk padat, dia adalah sampah domestik ya, atau sampah perkotaan. Dalam konteks pengolahan lindi ya, dalam konteks TPA sampah. TPA sampah adalah untuk melayani sampah domestik dan sejenis domestik. Dia tidak melayani sampah untuk industri maupun untuk aktivitas yang lain, seperti misalnya pertambangan gitu. Tapi sampah domestik dan sejenis domestik, sampah sejenis domestik. Nah, ini neraca air lindi sudah disampaikan beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan metode Thornwright dan metode Mock ya. Nah, karakteristik air lindi atau karakteristik lindi itu sebenarnya berbeda bergantung kepada umur daripada TPA. Di sini saya sampaikan contoh dua kondisi karakteristik lindi, umur TPA yang baru lebih kurang 2 tahun dan umur TPA yang sudah lama sekitar 10 tahun. Di situ kita melihat perbedaan yang cukup signifikan, yang mana karakteristik limbah pada TPA yang baru itu menunjukkan kadar atau konsentrasi yang lebih tinggi gitu.
Nah, ini adalah karakteristik, ya, contoh karakteristik lindi kota-kota besar di Indonesia, ya, seperti di Bogor, Cirebon, Jakarta, Bandung, Solo, dan Magelang. Di sini kita melihat adanya perbedaan atau fluktuasi besaran atau konsentrasi karakteristik bergantung kepada kota atau bergantung kepada skala kota, ya, atau kategori kota, ya. Di sini bisa kita lihat karena apa? Kenapa ada perbedaan? Karena sampah yang dihasilkan suatu kota itu sangat bergantung kepada tingkat ekonomi, gaya hidup, dan konsumsi daripada masing-masing masyarakat yang hidup di dalam atau hidup di kota tersebut, sehingga pasti akan menghasilkan jenis sampah, ya, atau keragaman sampah yang berbeda-beda, dan juga volume sampah yang berbeda pula. Karena pasti skala aktivitasnya juga akan berbeda. Ini sangat berpengaruh pada karakteristik lindi suatu kota. Ini sangat menarik, ya, kalau misalnya kalian bisa mengambil judul skripsi karakteristik, misalnya karakteristik lindi dibandingkan misalnya dengan kota Pontianak sebagai ibu kota Kalimantan Barat, kemudian kota sedang seperti Sintang dan Singkawang, ya, dibandingkan misalnya dengan kota Ngabang yang relatif lebih kecil, kemudian Sanggau, ya, Bengkayang, gitu, ya. Ini menarik, ya, kalau memang kalian mau mengambil judul tersebut. Kemudian ini adalah metode pemilihan teknologi instalasi pengolahan lindi, ya. Pertama, kita harus mengetahui data lindi, ya, terkait dengan kualitasnya dan kuantitasnya. Kalau kualitas, kita harus memang mengambil sampel di lapangan, kemudian menganalisis di laboratorium, ya. Kemudian untuk kuantitas ini adalah materi yang sebelumnya terkait dengan penggunaan metode MOOC atau menggunakan metode Thornwright, ya, untuk menghitung debit lindi, ya. Kemudian baru kita memikirkan opsi teknologi IPL-nya. Yang ketiga, langkah ketiga, ya. Ya, langkah ketiga, kita dengan pertimbangan kualitas dan kuantitas lindi tersebut, kita drop, ya, atau kita konsep opsi-opsi teknologi daripada IPL yang dibutuhkan, ya. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah aspek teknis, ya, mempertimbangkan aspek teknis, ya, seperti ketersediaan teknologi, ya, kemudian karakteristik daripada lahan tersebut di lapangan, ya, kemudian juga luasan lahan yang tersedia, ya, kemudian ketersediaan material, dan juga aspek yang lain, aspek non teknis, misalnya ketersediaan sumber daya manusia untuk mengoperasikan dan memelihara IPL, gitu, ya. SDM terkait dengan perencanaan juga, gitu, ya, perencanaan juga. Kemudian aspek regulasi dan sebagainya, aspek kelembagaan juga yang akan mengelola daripada IPL. Baru nanti dipertimbangkan, ya, aspek teknis dan aspek non teknis ini, ya. Kita akan memilih sistem IPL terpilih. Jadi di sini aspek teknisnya itu, ya, udah dijabarkan di sini, ya. Kemudahan operasionalnya, ya, kemudian SDM, tapi kalau saya, SDM ini masuk non teknis.
Tapi kalau kita masuk ke kategori teknis terkait operasional juga boleh ya, SDM ya. Kemudian pertimbangan jumlah lumpur, biaya operasional, kemudian kualitas effluent yang akan dicapai, dan kebutuhan listrik ya atau energi. Sementara aspek non teknisnya ini adalah ketersediaan lahan, kemudian biaya, dan bagaimana konstruksi dan operasionalnya. Silakan nanti kalau saya sih ada berapa tidak terlalu setuju dengan pengelompokan ini. Kalau saya beberapa hal ini mungkin masuk ke dalam aspek teknis seperti ya terkait dengan teknologi ya atau operasional. Kemudian terkait dengan kualitas effluent masuk ke teknis ya, kemudian kebutuhan energi, kemudian karakteristik daripada lahan atau tanah ya masuk ya di sini. Kemudian kalau SDM saya masuk ke non teknis. Kemudian juga biaya operasional ini masuk ke non teknis. Ya. Silakan nanti ini tidak kaku atau tidak harga mati. Berbagai pendapat boleh berbeda ya. Sesuai dengan sudut pandangnya. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian konsep pengolahan lindi ya. Konsep pengolahan lindi ini pertama kita di sini tentunya lindi itu berasal dari landfill atau zona timbunan sampah, kemudian dialirkan ke bak penampungan ya. Kemudian langkah pengolahan itu sebenarnya sama saja dengan prinsip pengolahan air limbah pada umumnya. Ada pengolahan secara biologi, pengolahan secara fisika ya. Kalau pengolahan secara biologi sebenarnya di sini ini ya. Kalau di flowchart ini saya mengambil dari desiminasi, buku desiminasi Kementerian PU dari bak penampung ini kemudian diolah ke pengolahan utama berupa pengolahan biologi. Kemudian setelah itu baru nanti untuk pengolahan lanjutannya itu ada pengolahan secara fisika ya, baik menggunakan di sini ya pengendapan atau dengan menggunakan karbon aktif. Ini konsep yang ada di buku desiminasi Kementerian PU ya. Mungkin belum diupdate ya. Tapi tidak apa-apa kita sebagai pembanding gitu ya, pembanding. Tapi prinsipnya bagi kita yang akan saya sampaikan adalah bahwa konsep pengolahan lindi itu tidak kaku. Artinya tidak kaku mengikuti buku desiminasi Kementerian PU. Tapi dia sebenarnya secara ilmiah itu mengacu kepada prinsip-prinsip bagaimana kita merencanakan pengolahan air limbah. Kita harus mengetahui karakteristik air limbahnya, mengetahui besaran debitnya ya. Di situ nanti kita akan menentukan kira-kira apa saja proses pengolahan yang dibutuhkan untuk menurunkan zat pencemar sehingga tercapailah target daripada pengolahan di sini ya. Dia bisa langsung di pengolahan biologi ya, atau seperti yang dikonsepkan oleh Kementerian PU. Memang umumnya seperti itu kalau saya lihat di lapangan dan yang pernah saya desain, karena saya mengikuti memang dari
petunjuk dari Kementerian PU itu dari bak penampung itu langsung diolah ke ke pengolahan anaerobik menggunakan ABR. Kemudian selanjutnya fakultatif, kolam maturasi, kemudian wetland atau biofilter. Nah, seperti itu, ya kan? Atau bisa juga misalnya di alternatif kedua di seperti konsep di sini ya, langsung biological treatment, kemudian menggunakan reverse osmosis, ya. Atau setelah biological treatment, chemical oxidation, ya, menggunakan chemical oxidation, baru biological treatment lagi. Nah, ini merupakan konsep-konsep yang alternatif ya, alternatif. Jadi saya tambahkan saja di sini alternatif. Jadi supaya tidak kalian menganggap ini suatu kebakuan gitu ya. Tapi ini memang ada sumbernya yang sudah dirumuskan oleh Kementerian PU. Nah, di sini kalian bisa melihat perbandingan daripada hasil pengolahannya lah ya. Kemudian juga energi yang dibutuhkan. Ini hanya untuk sebagai gambaran umum saja, atau gambaran tambahan. Tapi kalau saya, kita boleh out of the box daripada buku desiminasi atau petunjuk dari Kementerian PU, kita harus lari dulu kepada prinsip-prinsip bagaimana merencanakan sebuah bangunan pengolahan air limbah. Itu sebenarnya, baru kita melihat seperti apa sih konsep yang disampaikan oleh Kementerian PU untuk apa? Untuk memudahkan bagi kita. Artinya prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam buku Kementerian PU itu adalah kalau menurut pendapat saya sebagai informasi atau acuan minimal. Tetapi untuk prinsip keilmiahan bagi saya tetap kita itu menggunakan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari di dalam mata kuliah perencanaan bangunan air buangan, bagaimana tata caranya kita merencanakan bangunan pengolahan air limbah atau air buangan gitu ya. Nah, ini metode pengolahan ini sesuai parameter ya. Kalian bisa dilihat di sini atau dibaca saja. Misalnya gini, kalau kita menggunakan pengolahan secara biologi itu untuk menurunkan parameter apa saja misalnya. Jadi ini yang ditanda plus ini menunjukkan bahwa ini memang berfungsi atau sesuai untuk pengolahan sesuai parameternya. Misal untuk pengolahan biologi itu untuk menurunkan apa? BOD, COD, kemudian total anorganik nitrogen, kemudian amoniak. Sementara untuk heavy metal dan garam tidak dapat diolah secara biologi. Kemudian untuk pengolahan secara oksidasi kimia itu untuk menurunkan parameter apa saja gitu. Ini bisa dilihat di dalam tabel ini. Kemudian absorpsi, dia menurunkan parameter apa saja. Kemudian presipitasi atau flokulasi atau koagulasi, flokulasi, presipitasi atau sedimentasi, dia bisa menurunkan parameter apa saja kan. Kemudian nanofiltration atau nanofiltrasi untuk bisa menurunkan parameter apa saja gitu. Ini juga bersumber pada buku yang sama ya, desiminasi Kementerian PU. Baik ya. Untuk selanjutnya adalah pengaruh beberapa strategi dalam IPL ya. Di sini kalian bisa baca pengolahan biologisnya apa gitu ya, jenisnya. Kemudian pengaruh terhadap konsentrasi ya. Pengaruhnya terhadap presipitasi dan pengaruhnya terhadap oksidasi atau destruksi ya. Di sini, ini adalah untuk tabel untuk kita menggambarkan strategi kita. Kemudian skema pengolahan lindi ya, skema pengolahan lindi. Pertama,
kita harus mengidentifikasi permasalahan fluktuasi debit lindi ya. Kemudian juga fluktuasi karakteristik lindi. Sehingga dalam hal ini pengamatan terhadap debit lindi itu mestinya kita tidak cukup hanya melakukan analisis pada satu hari. Kita sebenarnya membutuhkan juga informasi terkait dengan bagaimana besaran lindi yang dihasilkan setiap harinya, sehingga kita mengetahui fluktuasi debit tersebut. Kemudian juga, ini yang ideal ya, yang ideal ada untuk fluktuasi karakteristik lindinya setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu gitu. Meskinya kita mendapat gambaran gitu ya. Nah ini, data ini ya, akan menjadi dasar bagi perencanaan pengolahan lindi ya, terkait dengan beban hidrolis ya, tadi debit ya, kemudian beban organik tadi karakteristiknya, BOD COD-nya terutama ya untuk beban organik. Sehingga nanti ada pertimbangan perlunya suatu pengaturan penyiimbangan debit dan beban organik, yang mana nanti seperti tadi sebagai koreksi yang di slide sebelumnya, bahwa kita tidak sebenarnya secara ideal tidak bisa ujuk-ujuk itu langsung di pengolahan secara biologi. Kita harus ada pengolahan bak ekualisasi ya, pengolahan secara ini pengkondisian belum ya. Kalau bak ekualisasi itu belum ya, belum pengolahan, tapi itu pengkondisian. Nah di dalam flowchart yang di depan tadi kan storage ya, bak penampung. Nah, bak penampung itu bisa difungsikan ganda sebagai penampung dan juga bisa juga sebagai bak ekualisasi di situ ya. Untuk apa? Untuk meredam daripada fluktuasi debit maupun karakteristik daripada lindi. Nah, ini adalah beberapa variabel yang mempengaruhi performa IPL ya. Seperti inspeksi apa, kalau IPL itu sudah di sini adalah maksudnya di sini adalah bagaimana kalau IPL itu sudah beroperasi gitu ya. Nah ini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi daripada performa dari IPL. Pertama adalah kondisi landfill itu sendiri ya. Kemudian kuantitas dan kualitas icet ya yang akan berfluktuasi ya, karena ini komponen terbesarnya kan dia berasal dari air hujan ya, akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas ya. Kemudian kondisi landfill itu sendiri, bagaimana pengelolaan daripada landfill ya, kan ada TPA atau landfill yang tidak dikelola dengan baik ya, tidak ada SOP, ada juga yang ada SOP. Kalau yang ada SOP itu jelas di mana titik untuk penumpukan sampahnya, penyusunan sampahnya, pemadatannya itu di mana, sampai seterusnya, sampai dia naik ke atas, ya, itu ada yang kondisi landfill yang seperti itu, SOP-nya sudah jalan, ada yang tidak, gitu ya. Baik, dilanjutkan. Kemudian terkait dengan faktor inspeksi awal juga penting ya, karena penting terkait apa dengan infrastruktur penunjang ya, kemudian aspek lingkungan sekitarnya ya, dan aspek ekonomi. Kemudian variabel lain yang mempengaruhi performa IPL adalah peraturan hukum, ya. Peraturan hukum terkait nanti dengan tadi salah satunya SOP, kemudian dengan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah, ya. Mungkin ada pemilahan sampah, ada pengolahan sampah di situ ya, aspek pengolahan sampah. Ini akan mempengaruhi juga performa IPL.
ya, karena dengan adanya sistem persampahan yang mapan maupun yang tidak mapan, yang sudah berjalan sesuai peraturan dengan yang tidak, itu akan mempengaruhi besaran sampah dan juga karakteristik sampahnya, gitu ya. Sampah yang sudah terpilah akan berbeda dengan sampah yang belum terpilah dan seterusnya, gitu. Kemudian yang mempengaruhi performa IPL juga adalah unit pengolahannya. Nah, tadi itu di dalam ini terkait dengan pada saat kita merencanakan. Kalau kita sudah mengidentifikasi dengan tepat terkait dengan karakteristik lindi, maka kita bisa juga mengidentifikasikan dengan baik unit-unit pengolahan apa saja yang dibutuhkan untuk menurunkan parameter-parameter kunci, ya, parameter-parameter kunci yang kita targetkan untuk kita olah. Kemudian ini adalah proses pemilihan metode pengolahan lindi, ya. Ini adalah pemilihan metode atau sistem lah, ya, sistem pengolahan lindi. Itu ada pengolahan setempat, artinya apa? Pengolahan on-site itu setempat, atau on-site itu pengolahan lindi itu berada di lahan TPA atau di kawasan TPA tersebut. Sementara pengolahan secara off-site, dikarenakan mungkin lahannya kurang luas atau luasan lahannya terbatas, maka bisa dipilih opsi untuk pengolahan lindinya atau IPL itu berada di luar kawasan, ya. Ya, mungkin mungkin ada kasus seperti ini, misalnya pengadaan kemampuan Pemda pada tahun ini, pengadaan lahannya hanya cukup untuk membangun zona timbunan sampah dan utilitas yang lainnya sebagai sarana dan prasarana penunjangnya. Sementara untuk pengolahan lindi direncanakan akan untuk pengadaan lahannya tahun berikutnya, sehingga bisa terjadi misalnya pemanfaatan lahan yang ada milik Pemda, supaya pembangunan ini tidak terhambat karena regulasi kepemilikan lahannya itu terpisah antara zona timbunan sampah dengan pengolahan lindi. Itu bisa saja seperti itu. Kemudian juga yang alternatif yang ketiga adalah sangat dimungkinkan metode yang diterapkan itu adalah sirkulasi kembali lindi yang sudah diolah dialirkan atau dimasukkan lagi kepada zona timbunan sampah. Dan ini memang ada hasil penelitiannya, nanti saya share pada pertemuan berikutnya, beberapa hasil penelitian dari ITB, ya, terkait dengan resirkulasi lindi ke dalam zona timbunan sampah, yang menunjukkan kesimpulannya adalah dengan kita melakukan resirkulasi lindi ke dalam sampah, itu bisa meningkatkan kualitas daripada lindi tersebut sebelum dia dibuang. Nah, kemudian untuk pengolahan on-site bisa terjadi pilihan, atau kita bisa saja mempertimbangkan pengolahan lengkap, kemudian dibuang ke badan air, atau pengolahan secara dalam satu hamparan lahan itu sudah lengkap, atau hanya pengolahan secara parsial. Artinya apa? Pengolahan secara parsial itu pada lokasi yang dekat dengan zona timbunan sampah itu dilakukan atau diterapkan pengolahan yang istilahnya tidak komplit, tidak mentargetkan standar effluent tertentu, tetapi hasilnya itu mau dibawa
untuk diolah ke misalnya di IPAL terdekat ya. Karena dia sudah memenuhi persyaratan karakteristik atau persyaratan kualitas, karena ada pertimbangan efisiensi lah seperti itu misalnya. Tapi ini jarang terjadi ya. Kalau saya malah lebih cenderung kita tidak usah memancing masalah, kita harus membuat apakah pengolahan lindinya itu misalnya dalam satu hamparan di kawasan TPA. Kalau bagi saya pilihan terbaiknya adalah pengolahan secara lengkap, ya, ataupun yang misalnya terpisah dari zona timbunan sampahnya di sini, kemudian untuk lokasi IPL-nya agak jauh gitu, agak di luar lokasi itu, tapi dia lengkap. Nah, biasanya pengolahan parsial ini dikarenakan apa? Dikarenakan di dekat zona timbunan sampah tersebut itu tidak terdapat badan air untuk kita menyalurkan atau membuang lindi yang sudah diolah. Itu biasanya seperti itu kasusnya. Nah, ini bisa kita tutupi dengan kita itu dari sejak awal mempertimbangkan lokasinya gitu. Lokasinya itu wajib misalnya dekat dengan badan air di mana nanti hasil olahan ini itu dibuang. Kemudian ini flowchart pemilihan metode IPL ya. Tadi ini udah ya, sebenarnya udah. Kemudian, nah ini saya akan tampilkan beberapa alternatif yang udah dirumuskan di dalam buku desiminasi Kementerian PU. Ini silakan kalian menggunakan IPL sesuai dengan alternatif ini, alternatif 1, 2, 3, 4, 5 ini, ya. Sebenarnya ini mudah untuk dipahami karena kita sudah punya, kalian sudah mendapatkan dasar-dasar pengolahan mata kuliah perancangan bangunan air ya, gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah silakan kalian memilih alternatif 1 sampai dengan 5, tapi dengan pertimbangan tadi, pertimbangan ketersediaan SDM, ketersediaan lahan, ketersediaan biaya, sudah ada akses listriknya, sudah ada akses air bersihnya, dan lain sebagainya tadi. Jadi tadi pertimbangan aspek teknis dan non teknis tadi, ya. Jadi kita berpegang kepada pertimbangan aspek teknis dan non teknis, baru kita nanti lihat di alternatif 1, 2, 3 sampai 5 ini mana yang sesuai. Kita boleh menggunakan prinsip pemikiran seperti itu, atau justru kita kombinasikan karena kita sudah menguasai mata kuliah pengolahan air buangan, kita buat alternatif yang ke-6 atau ke-7, ke-8 itu silakan. Semakin banyak alternatif, nanti kita nilai mana yang paling efektif dan paling efisien. Itu prinsipnya. Jadi kita di sini saya menekankan tidak kaku kita dalam membaca petunjuk tersebut karena kita punya ilmunya. Kecuali bagi mereka mungkin yang tidak punya ilmunya, bukan yang si perencana bukan dari background teknik lingkungan, ya, mungkin bisa langsung saja mengambil salah satu alternatif ini dengan pertimbangan tadi aspek teknis dan non teknisnya, silakan. Jadi ini alternatif 1, alternatif 2 udah saya siapkan, silakan kalian baca. Kemudian alternatif 3, alternatif 4, 5 ya. Kemudian ini tadi yang terkait dengan prinsip daripada resirkulasi lindi ke TPA. Jadi IPL dengan resirkulasi resirkulasi lindi ini adalah setelah memilih daripada alternatif tadi 1 sampai 5 atau memunculkan alternatif lain, nanti hasil olahan itu dikembalikan lagi, disalurkan lagi ke zona timbunan sampah gitu. Itu yang dimaksud dengan resirkulasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.